Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita berjumpa kembali ya. Insya Allah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita belum bisa tatap muka, Bu Umi yakin kalian tetap semangat ya. Sebelum Bu Umi melanjutkan materi, Bu Umi ingatkan ya, jangan lupa untuk selalu berdoa, sholat duha, murojaah, hafalan tahfidnya target kelas 5, juz 29, dan sholat 5 waktu tepat waktu. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Semoga dengan adanya berdoa, kita diberikan kemudahan, kepahaman dalam mengikuti pelajaran pada hari ini ya. Pada hari ini, pada pertemuan hari ini kita masuk ke tema 3 subtema 2 materi IPS ya, pembangunan sosial dalam masyarakat. Setiap negara itu memiliki rancangan pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi sesuai dengan programnya negara itu masing-masing ya. Adapun pembangunan sosial yang ada di Indonesia ya, kita bahasnya apa dinamakan pembangunan sosial. Pembangunan sosial adalah semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi. Adapun tujuannya pembangunan sosial itu adalah untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Nah, cita-cita meningkatkan kesejahteraan penduduk secara adil dan makmur tertuang dalam dasar negara yaitu Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tujuan ini juga dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya, alinea keempat, ikut memajukan kesejahteraan umum. Nanti Bu Umi akan bahas di pertemuan yang hari ini yang terakhir ya. Adapun bidang pembangunan sosial, yang pertama adalah taraf hidup masyarakat. Apa saja yang termasuk dalam taraf hidup masyarakat? Yaitu adanya pelatihan tenaga kerja, penyuluhan kewirausahaan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Ya, ini semua untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kedua, ketertiban dan keamanan. Apa saja yang termasuk dalam ketertiban dan keamanan? Yang pertama adalah pelaksanaan scampling, penyuluhan tentang keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan yang tercantum dalam kesehatan adalah mendirikan posyandu, membersihkan lingkungan. Yang keempat, yang termasuk dalam bidang sosial, bidang pendidikan, menerapkan program jam belajar, mendirikan taman bacaan. Yang terakhir adalah kerohanian, melaksanakan ibadah bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dan peringatan hari besar agama. Ini ada contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial, penyuluhan kesehatan, koperasi, dan kegiatan ekonomi pasar. Adapun aktivitas di pasar itu ada penjual dan ada pembeli. Apa yang dilakukan penjual di pasar? Menawarkan barang, tawar-menawar harga, dan menjual harga. Apa yang dilakukan pembeli? Memilih barang, tawar-menawar harga, membeli barang, dan pembayaran barang. Sekarang kita bahas tentang pembangunan sosial budaya. Apa yang dinamakan pembangunan sosial budaya? Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Adapun contohnya, di situ ada gambar ya, mengikuti festival budaya, mengikuti ekstra sanggar tari, mempelajari gamelan atau alat musik daerah, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar,
dan melestarikan makanan khas daerah. Ini juga sudah kita bahas ketika di tema 3 subtema 1. Tadi pembangunan sosial budaya, sekarang pembangunan sosial ekonomi. Apa yang dinamakan pembangunan sosial ekonomi? Pembangunan sosial ekonomi adalah suatu proses untuk meningkatkan kualitas hidup suatu bangsa, daerah, atau masyarakat. Biasanya melibatkan tujuan seperti kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Contohnya desa wisata ya. Kalau kalian sebelum pandemi ada kita outbound ya. Nah, itu desa wisata, tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan atau pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tersebut agar masyarakatnya hidupnya sejahtera ya. Karena ini pandemi, kita tidak bisa melaksanakan outbound bersama ya. Insya Allah tahun depan ya kita bisa melaksanakan outbound di daerah-daerah desa wisata. Yang kedua adalah menjual cindera mata hasil karya suatu daerah itu, yang tujuannya juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Yang ketiga adalah pengrajin perak ya. Semuanya ini untuk pembangunan ekonomi yang tujuannya untuk kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi di suatu masyarakat tersebut. Adapun upaya atau usaha pembangunan sosial ekonomi, yang pertama meningkatkan keterampilan ya untuk wirausaha. Yang kedua dengan cara mengikuti kegiatan pelatihan dalam berwirausaha. Yang ketiga mengembangkan kegiatan ekonomi bersama dalam masyarakat. Sekarang ini pertemuan pembahasan terakhir ya. Tadi Bu Umi sudah bahas. Ini lebih jelasnya tujuan nasional Indonesia. Apa tujuan nasional Indonesia? Tujuan nasional Indonesia ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Mungkin anak-anak sudah hafal atau dan sudah mendengarkan ya. Ini ketika dibaca pada saat upacara bendera hari Senin ya, ketika kalian menjadi petugas pembacaan Undang-Undang Dasar ya. Tujuan nasional Indonesia yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi tadi semua pembahasan yang di bab pertama, pembangunan sosial budaya, pembangunan sosial ekonomi, semuanya tujuannya adalah ingin bangsa Indonesia ya maju dalam kesejahteraan umum seperti yang tercantum dalam tujuan nasional Indonesia ya. Anak-anak, pertemuan hari ini Bu Umi akhiri sampai sini ya, sampai di sini dulu. Insya Allah nanti kita sambung lagi di minggu depan ya. Tapi Bu Umi mengingatkan kembali, tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kalian dan juga untuk Bu Umi sendiri untuk sholat 5 waktu tepat waktu, sholat duha, murojaah, hafalan tahfidnya ya. Nanti insya Allah bekal kalian untuk sukses dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Ini nanti juga seperti biasa ada tugas dari Bu Umi ya. Kalian lihat, kalian dengarkan ya materi pembelajaran Bu Umi. Nanti insya Allah kalau kalian sudah memahami semua, insya Allah kalian akan dapat mengerjakan dengan baik, dengan hasil yang semaksimal mungkin ya. Bu Umi tutup sekian dulu. Apabila ada kata salah, Bu Umi minta maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.